Dan beberapa tipe Suzuki kayak Suzuki yang tertentu, saya nggak mau ngomong mereknya ya, itu memang ada problem di, kalau untuk engine nggak usah takut, engine-nya Suzuki ini sudah teruji di panasnya dan beratnya jalan-jalan di India. Memang Korea kalau dibandingkan dengan si Suzuki, ya yang Korea lebih enak lah ya, lebih luxury di dalamnya, duduknya juga beda, pegangannya juga beda, handlingnya juga beda. Tetapi memang harga jual yang Korea akan. Oke, kalau saya disuruh milih nih antara Kia Rio dengan Suzuki Baleno, saya masih milih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Lung untuk Mobil. Di video kali ini kita akan membandingkan antara Suzuki Baleno dengan Kia Rio. Suzuki Balenonya yang Baleno hatchback ya. Jadi yang Suzuki keluarkan Baleno yang diangkat dari Baleno yang lama itu kan sedan. Dulu kakek saya pernah punya Baleno itu dan saya masih ingat saya belajar mobil nyetir dari Surabaya sampai Bali. Naik mobil itu manual dan cukup asik juga gitu loh. Cuman Baleno itu sama yang baru hatchback ini jauh berbeda ya. Engine-nya beda, speknya juga beda ya kan. Dan kalau menurut saya sih Baleno yang baru ini cukup oke, cukup banyak peminatnya karena apa ya, kayak dia nggak ada mirip-miripnya sama yang lain. Suzuki memang selalu memiliki breed atau pedigree tersendiri ya dengan modelnya dan desainnya yang tersendiri juga. Nah, kalau untuk engine nggak usah takut, engine-nya Suzuki ini sudah teruji di panasnya dan beratnya jalan-jalan di India. Jadi engine-engine ini nih sebenarnya sudah teruji semua di sana. Jadi ketika sampai Indonesia minim problem sih sebenarnya sih, karena memang di sana sudah tersolving semua problemnya dan yang penting perawatannya aja sih. Dan jujur sih Suzuki, selama saya pernah punya Suzuki beberapa kali, saya juga pernah punya Suzuki Swift ya dulu yang 1400 manual juga, itu juga nggak rewel, bensinnya irit banget. R3 teman-teman saya banyak yang punya juga, itu juga nggak rewel sama sekali gitu kan, dan bensinnya cukup ngirit. Nah, kalau Baleno yang ini harganya memang kelebihannya, Baleno itu harganya nggak mahal ya, harganya terjangkau dan interiornya cukup sporty kalau menurut saya untuk golongan-golongan milenial ya kan. Dan untuk jok baris keduanya sih legroomnya masih oke kalau menurut saya, karena ini hatchback yang bukan short compact banget, yang dia hatchback yang cukup gede gitu kan, cukup full on hatchback dengan bahan bakarnya yang memang cukup hemat karena memang si Suzuki engine-nya itu bukan tipe engine yang boros gitu loh. Memang kalau dulu kayak Suzuki Swift itu manual, gila satu tangki itu bisa 2 minggu gitu kan, untuk dulu saya perjalanan saya ke tempat persiapan kuliah gitu kan, itu cukup ngirit banget lah ya, dan nggak pernah rewel sampai sekarang. Cuman sekarang kayaknya yang pakai sepupu saya dan masih dipakai itu sampai sekarang. Waktu itu cuman koplingnya doang ganti, engine di tune up gitu-gitu, itu hal yang wajar banget. Dan beberapa tipe Suzuki kayak Suzuki yang tertentu, saya nggak mau ngomong mereknya ya, itu memang ada problem di RPM tertentu, dia menggelitik. Nah, itu karena memang kompresi engine-nya yang memang lebih tinggi sehingga dia lebih ngirit. Tetapi karena kompresi engine itu lebih tinggi, dia membutuhkan coolant yang lebih bagus di Indonesia, sehingga cara solvingnya adalah ya satu, dengan di tune up dulu, itu semua kayak kerak-keraknya itu kita hilangin dulu, dan abis di tune up baru kita ganti coolantnya sama yang lebih bagus sehingga dia jauh lebih dingin. Kalau bisa dipasangin extra fan sekalian karena kita butuh itu coolant dingin banget sehingga ngelitiknya itu nggak balik lagi. Nah, itu sih di Suzuki Splash lah ya. Di Suzuki Splash itu memang identik dengan mengelitik sih di RPM tertentu. Dan AC-nya juga nih, untuk Suzuki Splash ini khususnya Suzuki Splash doang ya, kompresor itu tidak didesain untuk diservis. Saya nggak tahu kenapa. Tiap kali dicoba diservis malah jadinya rusak gitu kan, sehingga memang kompresor ini didesain untuk dipakai sampai rusak, sehingga untuk preventive maintenance-nya hanya sedikit yang bisa kita lakukan gitu loh. Tapi sampai sekarang kita udah melakukan beberapa ke banyak mobil Suzuki Splash juga dan hasilnya sih cukup oke. Cuman untuk Anda yang mau servis AC-nya, berhati-hati karena memang AC ini agak-agak unik nih, lu toel-toel malah jadi rusak gitu kan kalau nggak ngerti. Cuman kalau untuk Baleno saya belum pernah ada data yang terlalu signifikan kayak rusaknya sampai gimana, enggak. Karena kan data dari semua bengkel kan masuk ya, jadi saya bisa menganalisa bahwa mobil ini nggak rewel gitu loh. Untuk dari sisi engine, dari sisi pemakaian bahan bakar, itu dia tidak rewel sama sekali, sehingga cukup bagus lah untuk kalau misalkan Anda suka dan Anda kepengen beli. Nah,
On the other hand, Kia Rio. Nah, mobil Kia Rio ini kan sudah terkenal ya, maksudnya udah bukan hal baru lagi dengan modelnya, dengan desainnya, dan kita juga pernah remap, hasilnya cukup bagus ya kan. Memang Korea kalau dibandingkan dengan si Suzuki, ya yang Korea lebih enak lah ya, lebih luxury di dalamnya, duduknya juga beda, pegangannya juga beda, handlingnya juga beda. Tetapi memang harga jual yang Korea akan drop lebih banyak daripada yang si Suzuki. Nah, untuk modelnya di dalam memang lebih stylish, kabinnya lebih gede sedikit ya kalau nggak salah. Dan kalau menurut saya sih handlingnya lebih bagus si Kia Rio daripada si Suzuki Baleno. Saya nggak tahu kenapa ya, maksudnya Kia Rio ini lebih nurut mobilnya ketika lu suruh belok-belok di tikungan-tikungan gitu loh. Nah, downside-nya adalah spare part-nya Kia cukup mahal dan cukup susah untuk dicari ketika Anda tidak memiliki supplier yang bagus gitu loh. Ketimbang si Suzuki, kalau Suzuki parts-nya kebanyakan interchangeable dengan part-part Suzuki lainnya yang mobil-mobilnya sejenis. Karena si Suzuki untuk production dia nggak mau terlalu ribet nih. Jadi untuk parts-nya memang banyak banget ya yang bisa interchangeable dengan Suzuki lainnya ya. Jadi bukan mobil lain, no Suzuki lainnya, karena biasanya sama. Anda harus hanya cukup tahu part number-nya aja. Oke, kalau saya disuruh milih nih antara Kia Rio dengan Suzuki Baleno, saya masih milih Kia Rio karena secara tenaga dan secara handling masih lebih bagus Kia Rio. Kalau untuk harian, saya masih memilih Suzuki Baleno karena satu ngirit, dua spare part-nya murah gitu loh. Oke, jadi balik lagi sih tergantung fungsi. Anda mau kenceng-kencengan, enakan mobil Korea sih. Dan kalau Anda mau ngiritnya dan hariannya ya pakai si Suzuki, karena memang Suzuki terkenal mobil ngirit dan bandel sih sehari-harinya. Oke, saya ingin mendengar komentar-komentar Anda tentang dua mobil ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.